Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirri sarifi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirul da'wahum inil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya sesepuh yang ada di desa ini, para ulama, alim, ustadz, kiai yang ada di wilayah ini,
Nun sewu, saya hadir di wilayah jenengan. Dan saya tidak hadir di hadapan jenengan, duduk bersama jenengan, kecuali dengan satu tujuan. Hanya satu tujuannya, Pak. Hanya satu. Kami ingin jenengan menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan akhirat jenengan adalah surga. Dan jenengan harus berjanji, Pak, bahwa jenengan akan menjalankan hidup ini dengan kebahagiaan. Jangan sampai jenengan tidak menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Karena hidupnya jenengan itu adalah rahmat yang sangat besar dari Allah. Dan jenengan harus memastikan diri bahwa akhirat jenengan adalah surga dan harus surga. Untuk memastikan bahwa jenengan ini adalah surga, bukan di akhirat apa, bukan. Tapi di dunia ini tidak akan masuk surga di akhirat seseorang kecuali di dalam kehidupan dunianya dia adalah surga. Kami akan memahamkan bagian-bagian dari ilmu Allah dengan ilmu yang sangat sederhana. Dan berjanjilah jenengan bahwa jenengan akan mengambil manfaat dari pertemuan kita ini. Dan jangan sampai kita hadir di hadapan jenengan, lalu kehadiran kami hanya berlalu begitu saja. Tidak demikian. Umat Rasulullah itu sebagian besar kalah dalam kehidupan dunia. Rasulullah menyadari tentang itu. Sehingga nun sewu, di akhirat jenengan jangan kalah lagi. Orang yang kalah 2 kali adalah orang yang paling celaka. Kalah di dunia, akhiratnya kalah lagi. Saudara-saudara yang saya muliakan, untuk memastikan bahwa jenengan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, saya akan memahamkan jenengan sedikit tentang ilmu Allah. Dan kalau ini wujud dalam kehidupan jenengan, maka tidak ada kekhawatiran, jenengan pasti bahagia. Khususnya untuk Ananda Muhammad Ivan Al-Qorim yang dipersatukan, insya Allah akan dipersatukan oleh Allah. Belum akad nikah kan, Pak? Belum ya, Pak? Sudah, besok ya, insya Allah akan dipersatukan oleh Allah dalam sebuah ikatan suci bersama Mbak Siti Laili siapa, Ruwaidah. Mudah-mudahan Mas Ivan juga hadir dalam acara ini. Dan seluruh kebaikan, kemuliaan yang terjadi pada malam ini dijadikan sebab oleh Allah
untuk ananda berdua ini dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang abadi, dipersatukan dalam dunia ini dengan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, perlindungan, dan akhiratnya adalah surga. Abah, jenengan pahami ini. Saya akan membahas 3 saja, 3 Pak, sederhana. Bahwa istri kita, pertama, istri kita itu adalah ruh terbaik yang dipilih oleh Allah lalu dikirim dalam kehidupan kita. Untuk apa, Pak? Untuk memberikan kebahagiaan dalam kehidupan jenengan. Dan Allah tidak mungkin salah bahwa Allah mengirim istri kita itu adalah kasih sayangnya Allah. Untuk apa, Pak? Untuk memastikan bahwa jenengan ini menemukan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Sudah pernah dengar, Pak, surga tidak indah bagi Nabi Allah Adam. Surga, Pak, surga apa saja ada. Ingin apa wujud, ingin apa tinggal minta. Tapi Nabi Adam tidak menemukan kebahagiaan. Sehingga Nabi Adam memohon kepada Allah untuk diberikan seorang teman, dan dikirimlah oleh Allah Bunda Hawa. Baru surga itu hidup. Kalau surga saja seperti itu, bagaimana di dunia ini, Pak? Bapak, Mas, tidak akan menemukan kebahagiaan jenengan kalau tidak ada non sewu yang di bawah 17 skip, ya Pak, yang di atas 17 tidak akan menemukan kebahagiaan jenengan sebelum jenengan memiliki istri yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ini akan menemani hidup jenengan. Lalu Allah kirim anak-anak. Jenengan paham ini, Pak? Allah tidak akan salah. Allah tidak akan salah. Anak-anak kepada jenengan itu untuk menyempurnakan kebahagiaan jenengan. Istri jenengan adalah kebahagiaan bagi jenengan, dan anak-anak itu adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan kepada jenengan. Kenapa saya tidak bahagia? Ada yang salah dalam kehidupan jenengan. Mungkin jenengan melawan arus atau melawan ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah, Pak? Istri jenengan itu punya kelemahan, dan kelemahan itu tidak jenengan sukai, dan itu tidak bisa dirubah sampai dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan jenengan jangan lawan ini. Kalau jenengan melawan kelemahan ini, maka jenengan tidak akan menemukan kebahagiaan. Akan merusak kebahagiaan jenengan. Apa katanya Allah? Di dalam istrimu ada kelemahan yang kamu tidak menyukainya, tapi sesungguhnya, apa katanya Allah, Pak? Tapi sesungguhnya aku menciptakan kebaikan yang banyak di dalam dirinya. Jangan lihat kelemahannya, lihat kebaikannya. Kelemahannya mungkin hanya 1 atau 2, tapi Allah mengatakan kepada jenengan bahwa di dalam istri jenengan itu ada kebaikan yang sangat banyak. Karena Allah mengatakan banyak, ini pasti banyak sekali. Jenengan hanya perlu membuat kamar, pulang dari sini buat kamar ya, di dalam hati jenengan. Apa katanya orang tua dulu, Le nyekoro ya, hati ini nyekoro ya. Tidak usah segoro, tinggal jenengan buat kamar di dalam hati jenengan untuk dijadikan tempat
kelemahan istri jenengan. Kalau kelemahan istri jenengan itu keluar, masukkan ke dalam kamar ini. Kenapa sih orang itu sering sakit hati melihat kelemahan istri, melihat kelemahan anak? Kenapa sih kok sakit hati? Karena di dalam hatinya tidak ada ruang untuk menerima kelemahan istri atau kelemahan anak-anak kita. Begitu di dalam hati kita ini ada ruang, semuanya akan sederhana. Begitu keluar kelemahannya masuk, sudah selesai. Dan ingat, istri jenengan itu memiliki kelebihan, kebaikan yang sangat banyak. Hingga salah satu sahabat, seorang khalifah, jenengan pernah baca Sayyidina Umar, macannya Muslim, orang paling jago, presiden juga. Setelah itu pengganti Rasulullah, tunduk sama istrinya. Kalau istrinya marah, hikmat beliau, duduk, tidak mengeluarkan satu kalimat apapun. Sahabat nginceng, loh khalifah kok takut sama istri? Terus setelah itu di masjid ditanya, khalifah jenengan ini takut sama istri? Ketawa beliau, Pak. Terus beliau mengatakan, kemarin kamu nginceng ya? Gitu. Iya khalifah, nggak sengaja. Apa Apa katanya jawabnya khalifah? Dengan cara itulah aku membayar istriku. Ini jenengan kuasai, dengan cara itulah aku membayar istriku. Apa maksudnya khalifah, jenengan kalau membayar istri jenengan, walah bangkrut jenengan, bangkrut, warisannya di kampung dijual semua, habis. Itu pun jenengan tidak bisa membayar istri jenengan. Merawat anak, setelah itu non sewu kora-kora nyapu nyuci, malam masih melayani jenengan. Kalau paginya, mas, mana bayarannya yang semalam jenengan bayar, besok bayar lagi, aduh bangkrut jenengan, ya Allah. Sehingga khalifah Sayyidina Umar mengatakan, dengan cara itulah aku membayar istriku. Dengan cara bersabar, pada saat kelemahan istri itu tampak, ya Pak. Satu, istri kita itu adalah kebahagiaan kita. Surga sepi kalau tidak ada istri, Pak. Dan anak-anak kita itu untuk memastikan bahwa jenengan sempurna kebahagiaannya. Alhamdulillah. 1, 2 sekarang. Cukupkan sandang pangan. Mas, sandang pangan itu urusan jenengan ya mas. Ya Allah, urusan kita ya urusan kita mas. Kalau jenengan sudah punya istri, ya biar wajah jenengan gelap, enggak masalah gelap karena harus bekerja di tempat panas. Pundak jenengan ini mungkin ngapal, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau jenengan niatkan itu untuk memberikan sandang pangan kepada istri, maka setiap keringat yang menetes dari tubuh jenengan itu Allah memberikan pahala kepada jenengan dengan pahala yang sangat besar. Dan setiap gerak jenengan di terik matahari itu akan menjadi ibadah bagi jenengan. Dan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi jenengan. Jangan eman-eman yang sudah punya istri, mas, gelap-gelap saja. Mas, kenapa setelah punya istri jenengan kok gelap kulitnya? Iya, karena aku sekarang kerja untuk memastikan bahwa sandang pangan istriku itu tercukupi. Kalau misalnya jenengan punya istri yang kerja, Masya Allah, itu rahmat dari Allah, Pak. Mudah-mudahan jenengan diberi rezeki oleh Allah terus umroh ke Mekah Madinah ya Pak. Di sana nggak nemu jenengan perempuan keleleran. Di pasar laki-laki, di restoran laki-laki, kora-kora laki-laki, nyapu masjid laki-laki, semuanya laki-laki. Masya Allah, kalau jenengan ke Sidokare Pak, ke Taman Pinang ya Pak,
Jenengan kalau pagi akan menemukan ibu-ibu narik becak, Mas, ya Allah. Tidak hanya becak, Mas. Siapa suaminya itu? Di belakangnya juga masih dikasih rombong, Masya Allah, Pak. Jenengan ya, Pak, jenengan ya, Mas. Kalau istri jenengan kerja, Mah, Dek, tabung itu gajimu. Urusan sandang pangan, urusanku. Ini laki ini, Pak. Ini laki nih, Mas. Laki ini. Urusanku, Dek, itu tabung. Nanti kalau sudah banyak, aku ajak kamu ke Jalan Gajah Mada di Sidoarjo. Di situ banyak emas permata, indah-indah. Terserah kamu. Ya Allah. Nanti, Bah, kalau emasnya sudah banyak, perhiasannya sudah banyak, Dek, tabung lagi, Dek. Kita beli rumah yuk. Atas nama kamu rumahnya ya. Masya Allah. Nanti kita beli mobil atas namamu juga, atas kamu juga. Enggak, itu uangmu. Jangan rebutan sama istri ya, Pak, ya Allah, alhamdulillah. Gitu, ya, Mas. 2, selesai. 2, jenengan ya, Mas, yang kerja ya. Yang punya anak, Masya Allah. Jangan tidur di rumah mertua, sumpek mertuanya jenengan, ya Allah. Ini mantuku kok isu-isu turu, siang turu, sore turu, ya Allah. Nun sewu, jenengan jangan tersinggung ya, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. 2, selesai, Pak. Yang terakhir, ini jenengan jangan sampai gagal. Pastikan bahwa jenengan ini surga. Pastikan bahwa akhirat jenengan ini surga. Bah, harus pasti. Bagaimana bah untuk memastikan bahwa jenengan itu surga? Ada 3. Bah, agama ini, bah, yang dibahas luar biasa itu kalau diperas, bah, akan keluar 3. Apa 3 itu, bah? Yang pertama, ibadah. Yang kedua, kemuliaan iman atau kemurnian iman. Dan yang ketiga adalah kemuliaan akhlak. Itu agama. Bah, pertama ibadah. Bah, non sewu, jenengan ibadah ya, Bah, ya Allah. Bah, ingat ya, Bah, ibadah ya, Bah. Sisakan tenaga jenengan, sisakan waktu jenengan untuk ibadah. Usia kita dibatasi oleh Rasulullah 60 tahun, Bah. Masya Allah, Bah. Yang sudah 50 lebih atau bahkan usia 60, pastikan bahwa akhirat jenengan itu adalah surga. Tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari Rasulullah bahwa orang yang sengsara dalam kehidupan dunia ini akhiratnya pasti surga. Tidak, Bah, tidak. Tidak ada jaminan orang yang sengsara dalam kehidupan dunia ini akhiratnya pasti surga. Tidak ada, Bah, tidak ada. Bahkan Rasulullah mengingatkan sahabat, hati-hati kamu. Jangan sampai kamu masuk dalam golongan orang yang paling celaka. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang paling celaka itu? Adalah orang yang kalah 2 kali. Dunianya dia kalah, akhiratnya kalah lagi. Ya Allah, Bah. Jangan kalah lagi, Bah. Bah, ibadah ya, Bah. Jenengan kalau baca tafsir Al-Quran, Mbak, jenengan akan memahami bahwa ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di air, dia sholat kepada Allah. Burung yang terbang di angkasa, seluruh binatang yang ada di hutan, itu pun sholat kepada Allah dengan sholatnya mereka. Dan kita juga ditetapkan oleh Allah beribadah dengan sholat kita. Bah, jangan niru sholatnya ikan ya, Bah. Jenengan jangan niru sholatnya burung yang terbang di angkasa. Jangan ya, Bah, kita punya sholat. Apa Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, yang aku tetapkan, ibadah yang aku tetapkan pertama kali untuk umat Muhammad adalah sholat. Dan di akhirat kelak yang akan dihisap pertama kali adalah sholat. Barang siapa yang baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalan.
Tapi barang siapa yang rusak solatnya, sesungguhnya dia berada dalam kerugian yang sangat besar. Bah, solat ya bah, dan solatnya dengan caranya Rasulullah ya bah. Jangan membuat-buat tentang solat. Bah, jenengan tahu tidak bahwa solat itu, solat yang kita lakukan itu dibawa oleh malaikat Jibril dari langit. Itu solat kita itu bukan ciptaan Rasulullah ya bah, bukan bah. Malaikat Jibril datang ke bumi ini selama dua hari ngajari Rasulullah solat. Waktunya, gerakannya, bacaannya itu dari Allah ya bah. Sehingga jenengan kalau solat ikuti Rasulullah. Rasulullah tidak tahu bah Rasulullah. Ikuti wali-walinya Allah. Bahwa wali-walinya Allah jauh bah. Ikuti imam-imam jenengan. Dan harus seperti itu jenengan sholat. Jangan membuat-buat sholat sendiri yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah atau dari wali-walinya Allah. Pertama. Yang kedua, kemurnian iman atau kemuliaan iman. Mas, pulang dari sini jenengan browsing di HP jenengan. Manusia tidak diakui oleh Allah lagi sebagai manusia. Allah atau jenengan sebut di HP jenengan non sewu Pak. Manusia direndahkan kedudukannya lebih rendah dari binatang yang terendah. Siapa mereka? Orang yang kehilangan keimanannya atau kemurnian imannya kepada Allah. Bahkan kalau jenengan belajar lagi Pak, orang syirik, begitu sekali syirik Pak, ibadahnya 40 hari ditolak. Bah, kita sepakat ibadah itu tidak mudah Pak, tidak mudah Pak. Ibadah itu tidak mudah. Bagaimana kalau kita misalnya terjebak syirik, lalu ibadah kita 40 hari itu ditolak oleh Allah. Dan sebenarnya orang yang meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan syirik, berlaku syirik kepada Allah, sebenarnya Allah melarang kita untuk menyolatinya dan untuk berdoa di atas kuburannya. Masya Allah bah, ya Allah bah, coba jenengan pelajari bah sejarah dari Nabi Allah Nuh sampai Rasulullah. Apa sih yang dibawa oleh beliau? Yang dibawa oleh beliau adalah kemuliaan iman yang tidak tercampur dengan perbuatan syirik. Allah bah, yang kerja bah, apa katanya Allah? Yang kerja, yang cari rezeki, yang pedagang, jenengan harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu sudah berjanji kepada jenengan akan memberikan rezeki yang cukup kepada jenengan. Apa katanya Allah? Yakinlah kamu kepadaku seperti burung yang terbang di angkasa di waktu malam. Dia pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar dan dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang bersama anak-anaknya. Tidak hanya ibunya atau bapaknya yang dikenyangkan oleh Allah ya, anak-anaknya juga diberi rezeki oleh Allah. Itu adalah janji Allah. Kalau burung saja diperhatikan sedemikian rupa, jenengan ini kekasih Allah, jenengan ini kebanggaan Allah dan Allah tidak akan membiarkan jenengan. Asalkan jenengan mau melangkahkan kaki jenengan, melambaikan tangan jenengan, jenengan akan diberi rezeki oleh Allah. Dan itu adalah janjinya Allah kepada kita. Dan Allah itu mengatakan sesungguhnya aku ini adalah sebaik-baiknya penepat janji. Jangan ragu, gelar sajatah jenengan yang masih muda, ingin kaya, jenengan semangat kerja ya Mas. Bukan syirik, semangat kerja. Kalau jenengan punya kemampuan buka usaha di sini, buka usaha di sana, buka usaha di sana yang banyak. Tapi jangan syirik kepada Allah. Tidak perlu jenengan berlaku syirik kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan rezeki yang banyak sesuai dengan yang jenengan perjuangkan. 2.
Yang ketiga, yang terakhir, Pak, ini adalah amalan yang paling mudah, kemuliaan akhlak. Untuk mewujudkan kemuliaan akhlak, ada satu kemuliaan yang harus ada di dalam hati jenengan. Apa kemuliaan itu, Pak? Ini adalah benih. Para ulama ada yang mengatakan bahwa ini adalah raja dari seluruh kemuliaan, atau ini adalah benih dari seluruh kemuliaan-kemuliaan Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat ini, maka Allah berjanji, Rasulullah bersumpah, dia pasti mulia. Apa itu, apa? Amalan yang sangat mudah, memaafkan. Ya Allah, memaafkan. Amalan yang tidak perlu syarat, kemuliaan yang tidak perlu syarat, memaafkan. Tidak perlu jenengan datang ke orangnya, tidak perlu ikhlas, tidak perlu bahagia, boleh dilakukan sambil marah. Asalkan jenengan mau mengatakan, ya Allah, aku memaafkannya. Sudah selesai. Sama seperti kawin, tidak perlu syarat. Begitu jenengan mengatakan saya terima, maka sah. Tidak peduli jenengan ini senang sama apa, sama keluarganya, atau jenengan bermusuhan sama keluarganya, tidak peduli. Asalkan jenengan mengatakan saya terima, maka sah. Perempuan yang ada di sebelah jenengan itu adalah istri jenengan. Sama seperti itu memaafkan. Tidak perlu syarat. Boleh di tengah-tengah najis, boleh jenengan membuka aurat, tidak perlu jenengan pakai baju dulu baru memaafkan, tidak. Boleh di tengah sawah, boleh di kandang peliharaannya jenengan, boleh. Tapi jenengan harus katakan, ya Allah, karena aku sudah berjanji kepadamu, aku memaafkannya. Begitu jenengan mengatakan aku memaafkannya, maka memaafkan itu wujud dalam kehidupan jenengan. Apa, Pak? Kemuliaan lain dari memaafkan. Yang pertama tadi, Pak, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, jenengan pasti mulia. Yang kedua adalah kelak di akhirat jenengan akan dipanggil oleh malaikat. Sebelum hisab akhirat dilakukan, malaikat akan memanggil jenengan, wahai manusia, siapa di antara kalian yang di dalam hatinya ada sifat memaafkan, bangkitlah. Lalu jenengan bangkit, Pak. Lalu jenengan dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah memberi hadiah kepada jenengan, dibanggakan kepada seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar pada saat itu, bahwa inilah yang termulia. Jenengan dikatakan oleh Allah bahwa jenengan yang termulia di antara hamba-hamba Allah. Lalu jenengan dipersilahkan untuk ngambil surga, dan jenengan boleh masuk surga di pintu apapun. Kalau jenengan belajar kitab, Pak, sholat ada surganya, puasa ada surganya, begitu juga amalannya. Tapi memaafkan, Pak, jenengan boleh memilih surga apapun kelak di akhirat. Apa, Pak, resikonya, Pak? Resikonya, Pak, Masya Allah, ini banyak, Pak, yang tidak dijelaskan. Mungkin ulama kita tidak mau menyakiti hati jenengan, tapi malam ini saya jelaskan kepada jenengan supaya jenengan tahu. Apa, Pak? Yang pertama, Allah tidak bisa mengampuni dosa jenengan sebelum jenengan memaafkan orang yang bersalah kepada jenengan. Kira-kira Allah mengatakan seperti ini, malaikat kok enak dia bersalah kepadaku, dia minta kesalahannya diampuni. Tapi ada orang yang bersalah kepada dia tidak mau memaafkan kesalahannya. Katanya orang Surabaya, urian, mau menerima tapi tidak mau memberi. Dijadikan syarat oleh Allah. Yang pertama adalah kemurnian iman, yang kedua dia mau memaafkan saudaranya. Baru Allah tidak peduli seberapa besar kesalahan jenengan, Allah akan mengampuni sebanyak dosa yang sudah jenengan lakukan. Itu, Pak. Alhamdulillah. Itu, Pak, pertemuan kita pada malam ini. Saya tidak hanya memberikan pemahaman kepada jenengan. Tidak, itu bukan kelas kami. Saya akan berupaya untuk mewujudkan
dua kemuliaan yang paling besar dalam kehidupan dunia jenengan malam ini. Mudah-mudahan jenengan mendapat rahmat dari Allah. Saya akan memasukkan dua kemuliaan ini ke dalam hati jenengan. Caranya sederhana. Saya akan bertanya, lalu jenengan akan menjawab. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Kira-kira ini contoh ya, Pak. Apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Jika saya bertanya seperti ini, jenengan jawab ya, Pak. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada jenengan pada malam ini, sehingga Allah bisa membuat jenengan menjawab dengan kalimat sanggup. Lalu saya akan bertanya yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Jika saya bertanya seperti ini, jenengan jawab lagi ya, Pak. Semoga Allah memberi rahmat kepada jenengan sehingga jenengan semua bisa menjawab sanggup. Mungkin tidak seluruhnya, Pak, tidak apa-apa. Tapi saya berharap semua orang yang duduk bersama kami pada saat ini, jenengan mendapat rahmat dari Allah semuanya. Sebelum saya bertanya kepada jenengan, mari kita bersahadat kembali, memperbarui sahadat kita. Baru setelah itu saya akan bertanya kepada jenengan, kita bersahadat sebanyak 3 kali bersama-sama nggih, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, saudaraku, mari kita bersahadat kembali. Kita bersama-sama, saya akan memimpinnya sebanyak 3 kali. Kita akan melakukan dengan cara bersama-sama. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aba, saudaraku, saya Ahmad Syahid Ibrahim. Saya bertanya kepada jenengan, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Kami menetapi perjanjian denganmu dan janji-janji balasanmu sesuai kemampuan kami. Ya Allah, lindungi kami dari seluruh keburukan-keburukan kami.
Kami mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengakui dosa yang telah kami lakukan kepadamu. Maka ampunilah kami ya Rabb. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, secara khusus kami berdoa pada malam ini untuk keluarga saudara kami, Bapak Iksan, bersama istri dan anak-anak keturunan beliau, khususnya Mbak Siti Laili Ruaidah, yang atas izin-Mu ya Allah dipersatukan dengan Muhammad Ivan Al-Karim. Ya Allah, jadikan keluarganya menjadi keluarga yang berada dalam rahmat dan perlindungan-Mu. Bahagiakan ya Allah mereka, muliakan hidupnya, apapun yang menjadi cita-cita dan keinginannya wujudkan ya Rabb dengan cara yang mudah. Berikan juga keturunan kepada ananda kami ini, anak-anak yang soleh soleha, sebagai penyejuk hatinya dan sebagai penyemangat dari kehidupannya di dunia ini. Ya Allah, ampuni kami memohon rahmat dari-Mu. Setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, hajat yang kami miliki, keinginan kami dan cita-cita hidup kami Engkau ijabah ya Allah. Dan atas kasih sayang-Mu kepada kami, wujudkan ya Rabb dengan cara yang mudah. Sesungguhnya semua itu adalah mudah bagimu, sebab bila Engkau menginginkan sesuatu, cukuplah Engkau berkata jadi, maka akan jadilah apa yang Engkau kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa anta. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan, ampunan serta perlindungan. Terimalah ya Allah doa kami, dan kabulkanlah semua yang menjadi permohonan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Naba, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada jenengan semua dengan rahmat yang tertinggi, sehingga jenengan akan menemukan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini, dan akhirat jenengan adalah surga. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.